Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Salam, selamat pagi. Kita bertemu lagi di sapaan teduh kita di pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran itulah yang mengajari kami akan kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Baik kami yang menyampaikan dan semua saudara-saudari terkasih kami yang mendengarkannya. Berfirman dan berkata-katalah Tuhan di pagi hari yang indah ini, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amsal 21 ayat 25, begini bunyi firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Ada seorang pemuda, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, dia memiliki keinginan menjadi orang yang sukses. Tapi apa yang dilakukannya yaitu dia bermalas-malasan. Pada suatu saat dia terlambat bangun karena dia malas bangun. Dan dia juga tetap berada di tempat tidurnya. Padahal hari itu adalah hari dia bagaimana seharusnya bangun cepat dan harus mengantar laman pekerjaan ke sebuah kantor. Tapi dia bermalas-malasan. Akhirnya dia terlambat bangun dan dia terlambat juga berangkat. Dan kita dapat memahami akhirnya kesempatan itu terbuang sia-sia. Ini adalah sebuah contoh kisah nyata dan terjadi di dalam kehidupan. Dan mungkin juga kita pernah mengalaminya. Karena kita dapat melihat bahwa hampir semua manusia pernah dikuasai oleh malas. Atau bahkan juga hari ini kita yang mendengarkan firman ini di pagi hari yang indah ini lagi dikuasai malas. Hari ini kita belajar dari kitab Amsal. Kitab Amsal yang ditulis oleh seorang bijak Raja Salomo. Kita tahu dia menulis kitab Amsal setelah mengamati berbagai situasi kondisi kehidupan manusia. Salah satu yang diamatinya adalah mengenai kemalasan. Dia jelas mengatakan bahwa si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangan enggan bekerja. Jadi jelas sekali bahwa penulis kitab Amsal Salomo ini melihat dan juga mungkin memiliki pengalaman
Ketika kita ada dalam kemalasan, maka keinginan kita tidak akan tercapai. Bahkan bukan hanya keinginan, banyak hal yang bisa hilang dalam kehidupan kita. Kita malas, malas itu membuat kita kehilangan motivasi. Karena kita kehilangan motivasi, kita bisa juga kehilangan semangat. Karena kita kehilangan semangat, maka bisa juga kita kehilangan akan kesempatan. Karena kita kehilangan kesempatan, maka kita akan kehilangan berkat yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Bahkan jika berkat tersebut kita contoh berupa makanan dan minuman, kita tidak akan beroleh makanan dan minuman. Karena kita tidak beroleh makanan dan minuman, maka kita akan kelaparan. Dan kita tahu, ujung dari kelaparan itu, jika berlangsung lama, maka kita akan bisa tiba pada kematian. Jadi jelas apa yang dikatakan Salomo itu, bahwa kemalasan itu bisa menyebabkan kita tiba pada saat kematian. Jadi dari bahan renungan ini kita dapat melihat ada beberapa hal. Yang pertama, mari kita membuat tujuan dalam hidup kita. Kita membuat target dalam hidup kita. Kita membuat apa yang akan kita capai dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menggunakan waktu dan kesempatan dengan baik. Itu adalah salah satu cara yang sangat efektif dalam mengatasi kemalasan. Yang kedua, tentu kita juga harus memakai waktu dan kesempatan dengan baik. Jangan pernah menunda pekerjaan, sekecil apapun itu, termasuk pelayanan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ketika kesempatan diberi, mari pakai waktu. Jangan menunda-nunda. Jika hari ini kita setelah mendengar firman ini ada dalam kondisi menunda, berhentilah kita menunda. Mari teruslah kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Yang ketiga, jelas Tuhan ingin kita diberkati. Kita tahu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sampai hari ini terus bekerja. Tuhan yang sampai hari ini terus berkarya, memelihara dunia ini, dan menyiapkan berkat-berkat buat kita di dalam kehidupan kita. Berkat itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita jangan bermalas-malasan. Tuhan tidak akan memberikan berkat buat kita ketika kita bermalas-malasan. Sama seperti Tuhan menyiapkan makanan bagi hewan, bagi burung. Tetapi hewan dan burung itu juga tidak tinggal diam. Tapi dia juga harus berusaha mencari. Dia juga harus terbang mengelilingi hutan untuk mencari makanannya. Demikian juga dengan kita. Mari Tuhan menyiapkan berkat. Mari kita sambut berkat itu dengan bekerja keras, bekerja cerdas. Ketika kita tidak malas, maka Tuhan sudah siapkan berkat dan berkat itu akan kita terima. Dan jelas berkat itu bukan hanya bagi kita, tetapi berkat itu juga berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita malas, sebaliknya yang terjadi. Kita bukan menjadi berkat, kita akan menjadi beban bagi orang lain. Sampai sejauh mana orang sanggup akan selalu menolong kita. Orang juga memiliki keterbatasan.
Dan ketika dia sudah jenuh menolong mereka akan berhenti. Akhirnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti kata firman tadi, benarlah kata kitab Amsal. Kita bisa sampai kepada kekurangan makan, kemiskinan. Dan karena kurang makan, miskin, sakit, akhirnya kita bisa sampai kepada kematian. Hari ini kita diingatkan oleh firman tersebut. Apapun pekerjaan kita, apapun kesibukan kita, apapun pelayanan yang diberikan oleh Tuhan, mari kita kerjakan dengan semangat, dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Kembali Engkau mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, orang yang percaya. Kami juga harus meneladani dan mencontoh Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang terus bekerja, terus berkarya memelihara dunia ini, dan menyiapkan berkat-berkat buat kami. Dan untuk menyambut berkat-berkat-Mu, Engkau mengajari kami untuk dapat bekerja dan berkarya, bukan dengan malas-malasan, tapi kami bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dari hati. Hari ini firman-Mu mengajari kami, supaya siapapun kami yang mendengarkan firman ini, kami bekerja dengan baik, tidak bermalas-malasan. Karena malas itu bisa menyebabkan kami kehilangan semangat, kehilangan motivasi, kehilangan kesempatan, kehilangan berkat, kehilangan kesehatan. Dan jika berkat itu berupa makanan, kami bisa kelaparan. Dan akhirnya kami bisa berakhir dengan kematian. Hari ini Engkau tidak menginginkan kami seperti itu, Tuhan. Mari, ajari kami semua yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Jika hari ini, saat ini, ada saudara kami yang malas dan tidak mau bekerja keras, ketuk hatinya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka juga dapat berubah dan bisa bekerja. Karena bekerja adalah suatu kesempatan. Bekerja dengan baik adalah suatu anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, Tuhan. Pada saat ini juga kami menaikkan doa syafaat kami terkhusus buat gereja-Mu, Tuhan. GBKP Runggun Pondok Gede. Mari Tuhan berkati hamba-Mu yang bertugas, semua serayaan pertua diaken dan emeritus beserta noran dan naras, pengurus PJJ, pengurus kategorial, unit-unit, dan juga jemaat-Mu. Ajari bisa saling bekerja sama, saling mendukung, sehingga dari semua pelayanan yang dilakukan dapat nama-Mu terpuji dan termulia, dan dari situ juga orang-orang di sekitar kami dapat merasakan kehadiran gereja-Mu terkhusus GBKP Pondok Gede. Kami menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, sebentar setelah selesai kami mendengarkan sapaan teduh ini, kami akan mulai aktivitas kami satu hari ini. Tuhan yang memberkati kami, berikan semangat sehingga kami juga dapat rajin dan tidak bermalas-malasan. Ini doa kami Bapa. Kami panjatkan kepadamu dalam satu nama Putramu Yesus Kristus yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi di sapaan teduh kita di lain waktu. Salam.